Hai, selamat siang. Saya mendapatkan respon dari Google Classroom karena kuliah kali ini dilakukan secara online, maka digunakanlah Classroom sebagai media untuk kuliah termasuk bahasa Ibrani. Memang agak sulit ya kalau kuliah bahasa Ibrani pakai Google Classroom. Anyway, saya dapat tanggapan sekaligus pertanyaan dari salah seorang mahasiswa mengenai kata kerja. Thank you so much. Tanggapannya begini. Jadi saya memang memberikan apa ya, tugas sekaligus sebetulnya itu adalah materi pelajaran 7 bahasa Ibrani kata kerja, dan ada semacam tugas yang mesti dikerjakan di sana. Nah, tanggapannya berkaitan dengan soal intensif. Memang saya menekankan kemarin itu khususnya pada bentuk kata kerja. Ya, kita sudah sama-sama dengar bahwa intensif itu sebenarnya terkait dengan bentuk PL. Ya, PL itu siglumnya atau supaya lebih gampang ya dikenal, itu adalah bentuk D, PL. Mengapa PL? Karena double ya. Jadi konsonan kedua itu digandakan dengan bukan penulisan konsonan secara ganda ya, tetapi hanya menggunakan dages forte sebagai pengganda konsonan. Jadi intensif itu sebenarnya bicara tentang sebuah tindakan bukan lagi terlihat sederhana, bukan lagi terlihat ya biasa aja, tetapi eskalasinya, atau bukan eskalasi saja, tetapi tingkat dari sebuah tindakan itu melampaui dari yang biasa. Contoh, kalau kita menghancurkan, maka itu kata kerja ya, menghancurkan misalnya. Maka kalau dia menjadi intensif, dia intensif itu bukan lagi menghancurkan, tapi bisa dibinasakan. Jadi menuju ke pengertian itu pengertian intensif. Misalnya Rajiman ini mengangkat satu kata, ini saya sambil baca di laptop ya. Ada kata bakas memang to seek atau mencari, kemudian menjadi bikes itu itulah PL ya, ciri khasnya. Nah, ciri khasnya itu adalah penggandaan konsonan kedua, kemudian pada konsonan pertama itu vokalnya adalah hirek ya, kemudian konsonan kedua vokalnya adalah cere. Jadi dari bakas itu berarti G ya, katal orang ketiga maskulin tunggal, menjadi bikes itu berarti D ya, D kemudian katal, D itu berarti PL ya, orang ketiga maskulin tunggal. Nah, ini memang bagian dari konjugasi, artinya perubahan. Kenapa? Kalau yang disebut perubahan itu kan dari bentuk semula kemudian mengalami perubahan bentuk kata kerja. Kemudian ada pertanyaan tentang tema verba atau stem. Memang saya di sana di dalam buku itu dikatakan ada dua, yaitu verb root dan satu namanya kata dasar. Verb root itu artinya akar kata. Nah, kalau bicara akar kata berarti 3 konsonan saja. Ingat ya, 3 konsonan, kan ada kata kerja itu dibentuk dari 2 konsonan. Yang konsonan di tengah itu biasanya berfungsi sebagai vokal, tidak dihitung. Tapi ada 3 konsonan. Ya, nah itu disebut dengan
itu disebut dengan akar kata karena tanpa adanya vokal di sana. Sedangkan kata dasar itu pasti ditulis komplit, konsonan dengan vokal. Sekarang kita lihat ada juga tanggapan di sini. Sebagian dari prosedur pengelompokan kata ke dalam kategori itu kal, nipal, piel, pual, hitpael, hipil, hopal, dan ini saya enggak apa ini maksudnya lesser stems itu saya enggak mengerti maksudnya. Tetapi oke lah, kita coba lihat itu kal, nipal, piel dan seterusnya, itu kan istilah-istilah yang lama. Sekarang sudah diubah menjadi G, N, D, kemudian DP, kemudian TD, ya, kemudian H, kemudian ada HP. Jadi H itu berarti hipil, HP itu hopal, TD itu hitpael, kemudian ada DP itu pual, D itu PL, N itu nipal, kal itu G. Ya, jadi seperti begitu. Nah, pertanyaannya, hipil digunakan bersama untuk menentukan apakah yang terlibat dalam mempercayai. Nah, ini juga saya belum mengerti maksudnya, nanti Rajiman bisa balas ya apa yang dimaksud sebenarnya di sini. Hubungan dengan nifal dan mungkin juga kal. Mungkin perlu ada klarifikasi. Lalu keterangan waktu ini sangat menarik. Bila kata bahasa Ibrani tidak terlampau terfokus di sana dan memfokuskan kepada akhirnya, bagaimana cara kita membedakan bentuk dari arti kata waktunya? Ini mungkin kalau saya bisa tangkap maksud Rajiman di sini adalah bicara soal aspek dan juga soal tenses. Oke, soal aspek itu kalau kita lihat ya, soal aspek bicara tentang apakah tindakan itu selesai atau tidak. Soal tenses itu soal past, present, future. Kalau tindakan selesai itu perfectum, imperfectum. Perfectum berarti sudah selesai, sedangkan imperfectum itu belum selesai alias belum dikerjakan sebenarnya. Nah, bagaimana kita membedakannya? Misalnya, ya tentu tidak sulit membedakan. Kalau saya telah mengajar, itu kan sekaligus menekankan dua aspek, ya, bukan dua aspek, menekankan aspek waktu dan menekankan waktu dan menekankan aspek dari tindakan. Ini agak belepotan sedikit ya, tetapi tidak soal. Jadi bahasa Ibrani memang tidak fokus pada waktu, pada tenses. Namun dia lebih banyak fokus pada soal aspek tindakan yang dimaksud, apakah sudah selesai atau belum selesai. Nah, jadi kalau dilihat di sini kita bisa membedakan dari keduanya dengan jelas. Jadi contoh misalnya bakas tadi itu adalah to seek ya, atau mencari, itu bisa diartikan menjadi ia telah mencari. Ya, ia telah mencari berarti ya tindakan itu sudah selesai. Ya, tidak soal ya apakah itu ketemu atau tidak ketemu, itu tidak ada urusan. Dan ia telah mencari sudah selesai dilakukan tindakan itu, tetapi itu sekaligus bisa bicara waktu. Namun sekali lagi bahasa Ibrani bukan berarti tidak peduli dengan tenses ya, dengan aspek waktu tadi, past, present, future ya, tidak. Tetapi yang menjadi karakteristik kata kerja bahasa Ibrani itu pada tindakan itu selesai atau tidak. Nah, jadi kalau soal perubahan ya tentu kita tinggal lihat dalam konjugasinya, dalam perubahan untuk bentuk G atau bentuk kal itu berbeda dengan nipal, dengan PL dan seterusnya. Jadi ada urutannya ya. Nanti bisa dilihat di halaman 95 ya, di sana disebutkan ya, halaman 95 bagaimana perubahannya. Tadi saya tunjukkan ya, halaman 95 ini contoh di atas misalnya.
akhiran untuk G katal ya. Ini bisa dilihat di sini G katal. Kemudian di sini ada persona, ada tunggal ya, ada 3, 2, 1 umum ya. Jadi ini orang ketiga, ini orang kedua, ini orang pertama, tetapi umum. U itu umum, artinya bisa dipakai untuk maskulin dan feminin. Lalu 3 untuk umum itu juga bisa maskulin feminin. Lalu di sini spesifik ya, kemudian di sini juga umum. Nah, ini ada namanya tambahan di belakang gitu ya. Sehingga bisa dilihat di bawah itu, di halaman bawah itu kita misalnya mengambil contoh kata mengunjungi ya. Mengunjungi. Jadi kata mengunjungi itu to visit ya. Mengunjungi di dalam bahasa Ibrani itu adalah pakat. Pakat itu 3 konsonan, yaitu P, Kof, dan Dalet ya, to visit, mengunjungi. Sehingga kalau kita lihat konjugasinya atau konjugasi G katal ya, perubahan, kemudian kita lihat itu akan terdengar begini. Misalnya orang ketiga maskulin tunggal itu adalah pakat, tetapi orang kedua maskulin tunggal itu menjadi pakata. Pakata. Jadi pakat tetap ya di situ, tetapi ada akhiran ya. Ada namanya aformatif. Jadi aformatif ini disebut aformatif tati u tem nu. Itu aformatif, ditaruh di belakang. Sehingga pakat lalu menjadi pakata. Perhatikan baik-baik. Di bawah dalet itu ada apa namanya, swa ya, swa silent atau swa diam, lalu ditambahkan penanda orang kedua maskulin tunggal ta, aformatif, ta di belakang, lalu pakat ti ya, jadi pakat ti, jadi pakat, pakat ta, pakat ti, sama juga, tidak ada perubahan, tetapi harus hati-hati, ada aksen di situ. Jadi pada pakat itu di akhir ada kat, tetapi pada bentuk orang kedua maskulin tunggal itu menjadi pakat ta, pakat ta. Jadi aksennya itu ada pada suku kata kedua, kof dan dalet ya, kat ta. Jadi pakat, pakat ta, lalu pakati. Kemudian di dalam orang ketiga umum ya, jamak itu sudah mengalami perubahan lagi menjadi pakedu. Jadi aksennya ada di belakang ya, di du, pakedu. Lalu di dalam orang kedua maskulin jamak itu menjadi pekatem. Jadi temnya itu mendapatkan aksen pekatem. Jadi pe-nya itu di bawah kames berubah menjadi swa. Kemudian di sini kalau kita lihat ini ada di sini pakat ini ya. Ini tetap, ini kamets tadinya ada di atas seperti ini kamets. Lalu di sini karena didahului oleh vokal pendek, maka di sini tetap menerima swa dan mendapatkan aformatif atau akhiran tem sebagai penanda orang kedua maskulin jamak. Jadi mengapa ini mengalami perubahan? Karena aksen itu diseret ke belakang. Kalau dia ditaruh di belakang, ini akan menjadi ringan. Jadi pekatem, bukan begini bacanya pekatem, bukan, tapi pekatem. Sedapat mungkin ini diucapkan ringan ya. Lalu di sini tetap ini menjadi aksen di sini pakatnu, pakatnu. Memang ini agak sedikit menarik ya. Jadi sering kali kita mendapatkan aksen begitu jelas terlihat di sini ya, aksen. Tetapi kalau tidak nampak aksen ini ya, tidak nampak aksen ini, tidak ada tanda misalnya di sini, itu harus dicermati bahwa aksennya itu selalu ada di
suku kata terakhir ya, di silabe terakhir. Oke. Nah, itu kira-kira apa yang bisa kita lihat perubahannya atau perbedaannya. Apakah suatu arti akar kata bisa secara berguna dan berarti nyatakan bagi suatu kata Ibrani? Ini saya mesti mengerti dengan baik pertanyaannya. Tetapi menurut saya di dalam sebuah parsing, di dalam analisis itu sangat penting. Nah, di dalam analisis kan saya sudah berikannya di dalam beberapa pengantar sebelumnya. Maka setelah kita membuat analisis, misalnya pakat, itu pakat kan G, katal, orang ketiga, maskulin tunggal, koma, dari pakat tadi ini saya kasih tunjuk kepada, saya tunjukin kaliannya supaya bisa lihat. Nah, di sini ini pakat ya, ini dengan vokal komplit, kaf dan patah. Tetapi kalau kita lihat di sini kemudian nanti kalau sudah dia masuk ke dalam analisis akar kata, ini vokal ini akan hilang, sehingga pakat itu sebenarnya adalah G, katal, orang ketiga, maskulin tunggal, koma berasal dari kata P, kof dan dalet, jadi tanpa ada namanya vokal di sana. Lalu kasih lagi koma, kemudian arti komplit dari sepakat itu, ini yang disebut ia telah mengunjungi. Nah, saya kira itu dulu. Nanti kalau ada